2024. Saya dari jurusan manajemen semester 5 dan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat Seminar Nasional Manajemen Bisnis atau yang biasa disebut Semanis. Saya berasal dari Universitas Berita Bangsa dan saya dari kelas manajemen malam. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang potensi internet sebagai media pemasaran dan perdagangan lebih banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Khususnya bagi para wirausaha dalam melakukan pemasaran, hal tersebut menghasilkan suatu pandangan mengenai perdagangan elektronik, khususnya melalui internet yang umumnya dikenal sebagai perdagangan online. Sebagai suatu bisnis dengan berbagai keuntungan dan kemudahan, internet adalah suatu jaringan internasional dari berbagai jaringan yang menghubungkan puluhan juta penduduk pada lebih dari 100 negara, sehingga merupakan lalu lintas informasi yang luar biasa di bumi. Pada mulanya, internet digunakan secara eksklusif oleh para ilmuwan dan tidak boleh dibuka untuk publik sejak tahun 1969. Internet mulai terbuka untuk kepentingan di luar ilmuwan semenjak Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan diri dengan para ilmuwan dan profesor di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Nah, menurut Andi Sunarno tahun 2009, internet merupakan media yang paling ekonomis untuk digunakan sebagai basis sistem informasi. Dua kemampuan yang menonjol dari sebuah internet adalah kemampuannya untuk menghubungkan berbagai pihak di berbagai lokasi di dunia. Kemudian ada menurut Suyanto tahun 2003, berikut adalah fungsi internet dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek komunikasi. Nah, kemampuan memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain di berbagai penjuru dunia. Contoh yaitu melalui fasilitas surat elektronik dan fasilitas mengobrol atau chatting. Yang kedua yaitu aspek penyedia informasi, menghubungkan dengan ratusan katalog perusahaan sehingga penggunanya dapat meneliti ribuan database yang terbuka untuk umum. Nah, yang ketiga itu aspek fasilitas promosi sebagai wahana penawaran dan pemasaran produk. Fungsi promosi inilah yang melahirkan e-commerce atau perdagangan elektronik seperti penjualan online atau transaksi online. Nah, untuk elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan internet lainnya. Perdagangan online ini dapat melibatkan transfer dana atau pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kejadian perdagangan online ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik atau SCM, yaitu supply chain management, e-pemasaran atau e-marketing atau pemasaran online, pemrosesan transaksi online, pertukaran data, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik e-commerce sebagai berikut. Nah, yang pertama itu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, dan yang kedua itu adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya lakukan. Nah, yang pertama itu waktu dan tempat penelitiannya dilakukan oleh masyarakat umum yang selalu atau berpengalaman dalam bertransaksi online, dan waktu penelitian kurang lebih 1 bulan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2016. Dan yang kedua yaitu ada jenis dan sumber data. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yaitu data tentang informasi akuntansi penjualan dalam bentuk informasi lisan maupun tulisan yang diperoleh dari masyarakat umum di daerah Makassar. Sumber data dari penelitian ini
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dari hasil pengisian kuesioner dan dengan 80 responden. Meliputi identitas responden, yaitu nama, umur, jenis kelamin, serta tanggapan yang berkaitan dengan faktor privasi, keamanan, kepercayaan, dan pengalaman. Nah, responden adalah di mana orang yang melakukan belanja secara online dan telah melakukan bertransaksi pembelian minimal sebanyak 5 kali. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan kuesioner pada responden yang dibagikan secara langsung. Hal ini dilakukan karena mempermudah responden untuk menjawab setiap pertanyaan yang tersedia. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode survei yang merupakan cara untuk mengumpulkan informasi secara luas dari sekumpulan subjek yang 21 berkepentingan. Penelitian ini diarahkan untuk menguji hipotesis yang menjelaskan pengaruh privasi, keamanan, kepercayaan terhadap niat untuk bertransaksi online. Kemudian ada populasi dan sampel populasi. Dalam penelitian ini, sekaligus sampel yang berjumlah 80 orang adalah masyarakat di sekitar kota yang secara khusus berpengalaman menggunakan media online dalam bertransaksi. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar kota yang sudah bertransaksi online lebih dari 5 kali. Nah, ada beberapa kriteria sampel. Yang pertama itu pengguna internet yang berpengalaman. Yang kedua, berpengalaman dalam bertransaksi online minimal 5 kali. Yang ketiga itu memahami tentang keamanan privasi data pribadi. Keempat, yaitu bersedia mengisi kuesioner. Berikut adalah hasil penelitian yang saya lakukan. Nah, sesuai dengan rencana, saya ingin memperoleh sampel sasaran minimal 20 kali jumlah variabel, yakni 80, karena penelitian ini mempunyai 4 variabel. Kuesioner disebarkan sebanyak 85 eksemplar. Kuesioner ini disebar secara langsung agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan kepada responden jika ada data atau daftar pertanyaan yang kurang dimengerti dalam penelitian ini. Responden yang dituju oleh peneliti adalah masyarakat Makassar dengan usia 20-25 tahun ke atas. Dari 85 kuesioner yang disebarkan, hanya 80 kuesioner yang dapat digunakan. Sisanya 5 kuesioner tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak diisi secara lengkap dan diindikasikan tidak diisi secara serius. Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini hanya sebesar 75 sampel. Jumlah 80 sampel dianggap telah memenuhi kriteria jumlah sampel minimal. Nah, hasil survei yang dilakukan pada masyarakat pada tabel 1, dalam tabel tersebut dapat dilihat rata-rata umur responden, pengalaman menggunakan internet. Jadi di samping saya ini ada beberapa data yang sudah saya jabarkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dimaklumi. Sekian dari saya dan presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.